Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para asatidzah, para sepuh bin sepuh, jemaah sekalian ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Daud pada rakaat pertama dan kedua itu ayat-ayat tentang puasa, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Itu satu paket tuh Pak tuh. Ya uhilla lakum lailatas shiyam itu baru tahun ke-5 Hijriah. Nah, ayat-ayat itu diturunkan di akhir Rajab, Pak, tahun kedua Hijriah. Jadi itu 27 Rajab itu Allah turunkan Al-Baqarah 216. Di tahun yang sama 2 Hijriah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu perintah perang Badar, Pak. Telah diwajibkan atas kalian berperang. Perang itu enggak kalian sukai. Bisa jadi apa yang kalian nggak sukai baik bagi kalian. Apa yang kalian sukai bisa jadi buruk bagi kalian. Allah tahu, kalian nggak tahu tuh Pak tuh. Ini ayat yang menginformasikan kepada umat Islam siap-siap. Ya, sebulan atau sebulan setengah mau ada apa Pak? Perhelatan akbar namanya perang Badar. Nah, ketika ayat ini diturunkan, itu kaum muslimin, Pak, itu bingung. Kita disuruh perang, baru aja menstabilkan Madinah, Pak. Baru aja nyampe itu, Pak. Konstitusi Madinah baru saja itu dilegalkan tuh, Pak. Proses sosialisasinya udah tuh, Pak. Tapi nggak kelamaan sampai 3 tahun. Kita kan 3 tahun Pak sosialisasi undang-undang ya. Kalau itu enggak itu cepat dia langsung tuh Pak. Ya, kaum muslimin bingung, bukan takut disuruh perang, bukan. Ini kita perang modalnya apa? Paham Pak ya? 28 Rajab setelahnya itu Allah turunkan Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Oh, ternyata modal perang Badar itu apa, Pak? Takwa. Tapi masih belum jelas, Pak.
Ini yang real ini, yang pasti-pasti aja. Modalnya apa? Baru 29 derajat, Pak. Turun Al-Baqarah 183 sampai 186, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak disuruh perang, ternyata modalnya puasa, Pak. Masuk logika nggak, Pak? Kan harusnya gizi yang kuat kan gitu tuh, Pak ya. Atau Allah turunkan siapa kayak Pak Algojo gitu, kayak Sambo Pak misalkan. Itu kan pemberani itu Pak tuh. Subhanallah. Ini disuruh perang, ternyata modalnya apa Pak? Puasa Ramadan. Itu para sahabat sujud syukur Pak. Ya, 29 Rajab setelah 2 harinya disuruh perang, ternyata modal perang itu apa? Modal jihad itu apa Pak? Puasa. Ya, modal jihad itu puasa Pak. Subhanallah. Para sahabat sujud syukur. Kalau kita kira-kira hidup zaman sahabat Pak, disuruh perang, modalnya puasa. Sujud syukur atau sujud kabur Pak? Kayaknya sujud kabur Pak ya. Di mana logika? Harusnya ya olahraga yang hebat kan gitu mau perang tuh ya. Subhanallah. Atau gizi yang hebat, yang kuat tuh Pak tuh. Atau latihan perang bagaimana. Ini enggak. Tapi disuruh apa itu Pak? Puasa. Menunjukkan bahwa pegangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dilemahkan kondisi kita selemah-lemahnya. Itu tuh ya. Maka rata-rata tuh Pak ya, orang-orang yang punya keinginan ini dan itu, apa saran gurunya? Puasa. Kan gitu tuh Pak. Nabi Isa alaihissalam mau ketemu penguasa zalim Pak. Namanya Herodotus Pak, hari Kemis. Dia buka-buka Taurat, dia buka-buka Zabur. Ya, Taurat kan perjanjian lama. Sedangkan Injil perjanjian baru. Apa yang mesti dilakukan ketika seseorang mau ketemu penguasa yang zalim Pak? Buka-buka Taurat. Ternyata anjurannya apa Pak? Puasa. Gitu tuh ya. Maka bapak-bapak pun puasa. Buka nanti 14 Februari Pak 2024. Nggak nyampe Bapak ilmunya ya. Hah? Jika menghadapi sebuah perhelatan, modalnya apa Pak? Puasa. Subhanallah. Jadi dengan diturunkannya puasa Ramadan itu sebuah modal. Ya, oh ternyata perang Badar insya Allah menang. Dan ternyata Allah berikan apa itu? Kemenangan. Yang kedua, 28 derajat. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang disebut dengan ayat 3 serangkai, Pak. 27, 28, 29. Tidak ada ya. 1 bulan 3 hari berturut-turut Allah turunkan 3 ayat 3 surat, nggak ada Pak. Kecuali 27, 28, 29 derajat. Ya, dalam Sunan Nabi Daud itu judulnya Salasu ayatin mutataliyat. Ya, 3 ayat yang berturut-turut. Saya ngajar Sunan Abi Daud Pak di Kepulauan Seribu. Itu tuh ya. Itu pengajiannya sebelum subuh Pak, jam 10 malam udah dijemput tuh. Kepulauan Seribu. Ternyata yang hadir banyak tuh Pak. Subhanallah. Mungkin untuk agar air laut nggak naik tuh Pak ya. Makanya pengajiannya rata-rata sebelum subuh tuh Pak. Ya, jadi pengajiannya dimulai jam 3 tuh Pak. Habis tahajud mulai di Kepulauan Seribu. Sunan Abi Daud. Nah, di situ ada judul Salasu ayatin mutataliyat, 3 ayat yang diturunkan berturut-turut. Maksudnya 27 Rajab, itu Al-Baqarah 216, 28 Rajab, Ali Imran 102 dan 29 Rajab. 183 sampai 186 surat Al-Baqarah. Itu para sahabat turun Pak Al-Baqarah 183 sampai 186, sujudnya luar biasa.
Ya, sujudnya luar biasa. Kita sujud syukur kalau dapat rezeki, kan gitu kan? Kalau dapat nikmat, tuh. Nabi enggak, Pak. Para sahabat enggak. Justru sujud syukurnya dapat apa itu? Dapat syariat baru, Pak. Ya, dapat perintah baru. Subhanallah. Mungkin wajar kalau Allah ciptakan kita pasca kemerdekaan, Pak. Ya, kita nggak hidup pada zaman siapa itu? Pada zaman Nabi itu, Pak. Ya. Karena karakter iman kita dhaif-dhaif, lemah-lemah. Makanya coba lihat dalam sejarah Indonesia merdeka bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Baik, bukan kebetulan nih Pak nih, bab yang akan kita baca selanjutnya dalam Sahih Muslim itu bab tentang zikri Sidratul Muntaha, bab Sidratul Muntaha. Ini pas betul Pak, tentu bukan kebetulan ya. Dan saya baca kitab Sahih Muslim ini runut, nggak ngacak-ngacak. Ya, seperti di pesantren, biar kita merasakan khatam dari sebuah kitab tuh Pak. Beda sama di kampus Pak, loncat-loncat tematik begitu kan. Babu fi zikri Sidratil Muntaha. Ini bab menjelaskan tentang Sidratil Muntaha. Yang punya kitabnya 279 nomor hadisnya. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Usama. Siapa Abu Usama, Pak? Ada yang tahu? Abu Usama siapa? Hah? Zaid bin Harisah, subhanallah. Emaknya siapa namanya? Ummu Aiman, subhanallah. Hadiahnya di Pak Fauzi itu, apa? Sepedanya itu ya. Hadatsana Malik bin Miqdad wa hadatsana Abu Numair Zuhair bin Hanif jami'an an Abdullah bin Umar wa alfadhuhum mutaqarabah. Qala Ibnu Mughirah wa hadatsana Abi wa hadatsana Malik bin Migwal an Zubair an Ali an Talhah an Murrah an Abdullah qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Ya, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu Usama, dari Malik bin Migwal, dari ini maksudnya jalur pertama Pak ya, dari Ibnu Numair, dia adalah Zuhair bin Hubaib. Semua riwayat itu berasal dari Abdullah bin Umar. Riwayat-riwayat tersebut itu kalimatnya berdekatan. Menurut Ibnu Numair, dia meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Malik bin Migwal, dari Zubair bin Adi, dari Talhah. Talhah ini barbershopnya siapa Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang minta izin kepada Nabi agar ketika mencukur rambut Nabi itu tidak dibuang, dikumpulkan tuh Pak. Apa-apa yang bersumber dari Nabi ketika Nabi wafat hilang gitu aja tuh Pak. Kecuali yang Nabi doakan dan diminta oleh sahabat Nabi mengabulkan, nggak hilang bajunya, sendalnya, itu tuh Pak ya. Yang mengumpulkannya Talha bin Ubaidillah, itu tuh. Dari Murrah, dari Abdullah, kata Abdullah siapa di sini Pak? Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, untuhiya bihi ila sidratil muntaha, maka ujungnya Nabi ada di puncak sidratil muntaha. Jadi puncak Nabi Isra Mi'raj itu Pak ya, itu ujungnya apa? Sidratul muntaha. Wa huwa fis sama'i sadisah. Sidratul muntaha itu ada di langit ke-6 Pak. Ilaiha yuntaha ma yu'raj bihi minal ardi. Maka proyek agenda Isra Mi'raj itu puncaknya di mana? Di Sidratul Muntaha. Fayuqbadu minha. Maka Nabi diselesaikan di situ. Artinya buruk Nabi terhenti di situ itu Pak. Wa ila yuntaha bihi min fawqiha.
Dan Sidratul Muntaha itu udah puncak, nggak ada lagi sesuatu di atasnya, Pak. Makanya istilahnya apa? Sidratul Muntaha. Sidrah penutup, muntaha yang paling ujung, penutup yang paling ujung. Fayuqbadu minha, maka diselesaikan semua urusan di situ. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Maka tertutuplah sidrata, akan penutup Sidratul Muntaha tersebut, ma yaghsha, ketika Nabi sudah sampai di tempat itu. Udah ujungnya itu, Pak. Jibril itu dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-6 itu bukan rupa Jibril yang asli, Pak. Paham, Pak ya? Tapi ketika sampai di Sidratul Muntaha, kelihatanlah rupa Jibril yang asli, Pak. Nanti di bawahnya disebutkan. Apa artinya? Segala sesuatu, Pak, dari Sidratul Muntaha itu kelihatan, Pak. Paham nggak, Pak? Kelihatan. Malaikat aja, Pak, yang terbuat dari apa? Cahaya, kelihatan. Apalagi kita yang terbuat dari apa nih? Tanahnya tanah sengketa lagi, Pak. Subhanallah, itu mudah dilihatnya tuh, Pak. Maka melihat orang, Pak, yang baik, yang buruk gampang. Malaikat aja yang terbuat dari cahaya kelihatan langsung, Pak. Nggak bisa wujudnya seperti seorang laki-laki. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah, datang seorang laki-laki berbaju putih, berambut putih dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya siapa itu, Pak? Jibril. Itu bukan wajah yang asli itu, Pak. Ya, bukan wajah yang asli. Nah, ketika sampai di Sidratul Muntaha, kelihatan tuh, Pak, Jibril yang asli. Subhanallah. Jadi, dari Sidratul Muntaha, Pak, mudah betul Allah melihat mana hambanya yang baik, mana hambanya yang tidak baik. Mana muka yang asli, mana muka topeng, Pak. Subhanallah. Mungkin Ariel tuh, Pak, itu ketika bikin lagu, buka topeng, wah itu mungkin dia baca hadis Sidratul Muntaha tuh, Pak. Ya. Allahu Akbar. Jadi gampang tuh, Pak. Dari langit satu aja, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memperjalankan Nabi, Pak, itu subhanallah. Bapak naik pesawat, Pak. Ya. Semakin pesawat itu naik ke atas, maka landasan tempat kita take off semakin kecil ya, Pak? Semakin kecil. Ya, laut aja tuh bahkan kita bisa ngelihat ya proyek reklamasi itu, Pak, betul nggak? Nah, ketika kita take off, Pak, ternyata kecil betul. Dunia itu kecil, Pak. Makanya Nabi ketika di Isra dan di Mi'rajkan, Pak, melihat akbarnya Allah. Nabi ketika take off kan sebelumnya banyak permasalahan, Pak, sedih Nabi, pamannya wafat, ibunya wafat. Ngelihat Abu Lahab, Abu Jahal tuh kayak gimana tuh, Pak? Ketika Nabi diterbangkan oleh Allah, Pak, melalui buraq, Pak, melihat dunia itu kecil, apalagi Abu Lahab, apalagi Abu Jahal. Subhanallah. Wajar, Pak, apa kata Nabi? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman karena terbang, Pak, melihat di bawah, kecil. Allahu Akbar. Paham nggak, Pak? Lihat dunia itu kecil, Pak. Saya pernah ngasih diklat untuk para pilot. Saya bilang, Anda ini para pilot, kalau nggak beriman, setiap kali bawa pesawat terbang, nggak tumbuh keimanan, tapi melakukan maksiat, blow on. Karena setiap kali Anda di Isra dan di Mi'raj kan, betul nggak, Pak? Ngelihat dunia itu kecil betul, Pak. Makanya kenapa salah satu cara Allah agar Nabi itu punya kepedean yang luar biasa, tuh, Pak, keyakinan kepada Allah yang luar biasa. Walaupun nggak ada Abu Thalib, wafat Ibunda Khadijah, Abu Jahal gagah berani, Abu Lahab gagah berani, Rasul dinaikkan, Pak, ke tempat yang lebih tinggi itu, Pak. Agar jangankan ngelihat Abu Lahab, Abu Jahal, ngelihat dunia aja kecil, Pak. Nggak ada apa-apanya, haba'an mansura. Makanya kata Nabi,
Apa tuh Pak? Jadilah kalian burung elang. Siapa yang bisa menggigit burung elang Pak? Hah? Yang bisa menggigit burung elang siapa Pak? Burung gagak. Burung elang dipatuk sama burung gagak. Melawan nggak burung elang Pak? Nggak melawan. Apa yang dia lakukan Pak? Dia terus terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Pak. Akhirnya burung gagak nggak bisa bernafas. Maka teori Isra Mi'raj Pak. Ada orang yang nggak bisa bermain di prestasi. Caranya bagaimana Bapak berprestasi Pak? Prestasi paling hebat Pak. Subhanallah. Apa kata Nabi? Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Allah itu akbar Pak. Terus Bapak ke atas Pak. Terus Bapak baguskan tuh Pak. Tuh, akhlak kita, ibadah kita. Suatu saat Allah tinggikan derajat kita. Ada orang yang nggak bisa bermain di prestasi Pak. Di tempat yang lebih tinggi dia bisanya mainnya di tempat yang rendah-rendah doang. Makanya akhlaknya rendahan Pak. Permainannya rendahan Pak. Mainnya cuma bisa di darat doang. Maka terbanglah seorang muslim itu lebih tinggi Pak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Nah, itulah Sidratul Muntaha, Pak. Ya. Buruk yang digunakan oleh Nabi, Pak. Buruk yang digunakan Adam alaihissalam ketika landing. Buruk yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika mengantarkan 2 orang, yaitu Ismail dan Ibunda Hajar. Buruk yang dipakai oleh Isa ketika naik ke langit tuh Pak. Nggak sampai Sidratul Muntaha. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa hanya di langit tertentu aja. Nggak sampai ke atas tuh Pak. Haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrawani haddatsana عماد وهو ابن العوام وحدثنا الشيباني قال سألت زبير بن عوام عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل له 600 جناح. Dari Abu Rabi Az-Zahrawani, dari Abbad, dia adalah Ibnul Awam, dari Syaibani. Ia berkata, aku bertanya kepada sahabat Nabi SAW, Sa'ad, tentang firman Allah, fakana qaba qausaini aw adna. Fakana, maka Jibril atau Nabi jaraknya kepada malaikat Jibril qaba qausaini aw adna, 2 busur anak panah. Jadi jarak Jibril Pak kepada Sidratil Muntaha itu 2 busur anak panah. Kira-kira 1 busur anak panah ada nggak 1 meter Pak? Yang biasa aja ada nggak? Jadi jarak Jibril itu ke Sidratil Muntaha 2 busur anak panah, 2,5 meter lah Pak. Apa artinya nggak bisa masuk tuh Pak Jibril? Yang bisa diizinkan masuk hanya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan manusia Pak, ya itu ketika beriman melampaui kemuliaan siapa? Malaikat. Itu buktinya. Rasul bisa masuk ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah. Malaikat nggak bisa Pak. Kenapa? Karena cahaya nggak bisa masuk ke cahaya, susah Pak. Nur ala nur, berat. Ya, itu jaraknya 2 aja tuh Pak, nggak sanggup. Ya, itu malaikat Jibril lebih mendekat, jaraknya bukan 2 busur anak panah, 1 busur Pak, nggak mampu tuh Pak, ya, nggak mampu. Oh, Nabi kita Muhammad SAW mampu. Kata sahabat tersebut Sa'ad, ya, aku dapat berita dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW ra'a Jibril, melihat Jibril
lahu situ mi'ati junahin, itu memiliki 600 sayap, Pak. Ya, memiliki 600 sayap. Sayap yang paling rendah, Pak, itu ke bumi. Sayap yang paling tinggi kemana? Ke ujung Sidratul Muntaha. Yang jaraknya tadi berapa itu? 2 busur anak panah. Gede nggak Jibril itu? Gede betul, ditampakkan oleh Allah. Maka Bapak nggak usah bertanya itu malaikat Israel nyabut nyawa bagaimana itu. Satu di Pondok Cabe, satu Pondok Pinang, satu Pondok Indah tuh Pak. Yang satu di Los Angeles, yang satu di Papua, yang satu di Turki. Bagaimana tuh ngambilnya langsung berapa itu? Berapa yang sudah meninggal Turki Pak? 45.000 ya? Subhan, bagaimana itu? Oh gampang Pak. PLN aja itu. Ya, matikan saklar mana itu Pak? Utamanya, pusatnya mati semuanya. Subhanallah. Jibril itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, punya deputi, Pak. Punya deputi malaikat-malaikat. Yang tugasnya, yabhatsuna man yadhkurullah. Yang mencari orang-orang yang sedang zikir kepada Allah. Karena memang tugas malaikat itu, malaikat kan ada 10 yang pokoknya itu Pak. Kalau mereka sedang mengerjakan tugas, ya, itu zikirnya bagaimana? Kerjaannya bagaimana tuh Pak? Makannya, kemudian olahraganya, yaitu zikir. Inilah tafsir dari surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. Nah, la ya'sun Allahnya apa tuh Pak? Zikir itu Pak. Kalau malaikat itu zikirnya nggak ngacak Pak. Beda sama kita kan. Alhamdulillah kita diberi zikir banyak. Habis sholat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Sedangkan malaikat, satu zikir. Ada yang tasbih doang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Karena pakemnya begitu Pak. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana. Kamu tasbih, kamu tahmid, kamu takbir Pak. Manusia habis sholat Pak. Ya, zikir malaikat yang beragam, yang masing-masing cuma satu zikir, itu manusia khususnya umat Muhammad SAW bisa membaca semuanya itu Pak. Dalam kitab, kalau di pesantren itu ada namanya kitab Dardir Pak. Ya, itu dikaji waktu di pondok-pondok, saya waktu mondok baca kitab itu khusus berbicara tentang apa? Isra Mi'raj itu Pak. Jadi ada dialog antara bumi dan langit. Itu masing ego-egoan tuh Pak tuh. Bumi ego, langit ego. Apa kata langit? Aku punya Sidratul Muntaha, katanya kata langit. Jadi aku lebih mulia ketimbang Anda, hei bumi. Gitu tuh Pak. Kata bumi, aku punya Ka'bah, Baitullah. Hah? Anda punya apa? Katanya itu. Apa terus kata langit? Aku punya Baitul Ma'mur. Apa jawab bumi? Aku punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa jawab langit itu Pak. Aku punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit nggak bisa jawab tuh Pak. Kalah telak tuh Pak tuh. Maka ketika itu langit minta kepada Allah, ya Allah, apa yang bumi punya, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihmu di situ, aku nggak memilikinya. Angkat dong ya Rob Muhammad agar bisa menginjak apa tuh kaki-kakiku, kata siapa tuh? Kata langit tuh Pak. Luar biasa. Makanya Allah aja sampai sholawat kepada Nabi Pak. Malaikat aja sholawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, yang pertama kali bersolawat kepada Nabi justru Allah Pak. Kapan? Yaitu Pak, itu ketika Nabi masuk ke arasnya itu Pak.
Apa Nabi baca Pak? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Subhanallah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ih, luar biasa, dahsyat. Ya, satu-satunya makhluk Pak yang dipasangkan dengan nama Allah hanya Nabi kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi terdahulu nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam nggak ada. Wa asyhadu anna Idris nggak ada. Wa asyhadu anna Ibrahim nggak ada. Hatta wa asyhadu anna Isa Rasul nggak ada. Cukup syahadat kepada Allah. Tapi Pak Nabi kita luar biasa. Nggak bisa syahadat kepada Allah tanpa mengikut sertakan Nabi kita. Bahkan cukup syahadat kepada Allah, include syahadat kepada Allah. An-Nisa 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wih, dahsyat. Orang yang taat kepada Muhammad Rasulullah, dia termasuk taat kepada Allah. Ya, inilah bedanya ahli hadis sama ahli tasawuf, Pak. Kalau ahli hadis, ketika kita mentalkin orang yang mau meninggal waktu terbatas, Allah, 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 itu ahli hadis, Pak. Kalau ahli tasawuf waktu terbatas, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dalilnya An-Nisa 80 tadi. Mayuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dahsyat betul. Subhanallah. Maka kita bersyukur Pak, jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan dari seorang Isa, Pak. Ya, dia pengen jadi siapa Pak? Umat Rasulullah, diangkat ke langit. Nanti sebelum hari kiamat turun lagi. Turunnya pas subuh. Ya. Itu siapa Imam Mahdi ketika itu mau memimpin sholat subuh. Datang Isa di hadapan dia. Ya Nabi Allah, ta'umanna. Ya imami kami, lastu nabiyan. Sekarang aku bukan nabi. Nabi sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah. Jadi aku orang soleh biasa, Pak. Begitu tuh, Pak. Saya di UI, Pak, suka ajak ngobrol dosen-dosen agama, Pak. Ada dosen agama Islam, dosen agama Hindu, dosen agama Kristen, dosen agama Katolik, dosen agama Buddha. Saya ajak makan, Pak. Karena SKS mereka itu konversinya tidak seperti SKS mata kuliah yang lain, tuh, Pak. Maka sering saya ajak makan. Saya bilang, Bapak yang ngajar mata kuliah Kristen, saya lebih Kristen ketimbang Bapak, Pak. Jangan gitu, Ustadz. Gitu. Kok bisa Ustadz lebih Kristen? Iya, Anda minta ke Isa, saya ngasih ke Isa. Betul nggak? Anda minta ke Isa demi Bapa di surga, kan begitu tuh Bapak? Ya, dijadikan Isa sebagai wasilah. Saya ngasih, saya kirim Fatihah ke Isa. Betul nggak Pak? Anda minta, saya ngasih Fatihah ke Isa. Iya juga, ya. Bapak pernah kirim Fatihah nggak ke Isa? Itulah masalahnya, saya nggak hafal kata. Allahu Akbar. Itu Isa alaihissalam turun ke bumi. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang dibunuh itu, yang disalib itu bukan Isa. Karena Isa itu apa? Bal rafa'ahu Allah ilaihi. Allah angkat ke langit tuh Pak itu. Nah, itu Isa diangkat ke langit Pak dalam Ibnu Majah pakai buraq tuh Pak tuh. Jadi memang buraq ini kendaraan spesialis tuh Pak. Subhanallah. Ya. Nabi naik buraq tuh Pak tuh. Wih, apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu tuh Pak. Kenapa? Kendaraan paling cakep Pak.
Kendaraan paling enak, paling mewah Pak. Pilotnya nggak pernah berbuat maksiat Pak. Kita naik pesawat, landing, pilotnya berbuat maksiat Pak. Buruk pilotnya nggak pernah berbuat maksiat. Siapa? Jibril Pak. Allahu Akbar. Maka Nabi bersyukur, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuliah kemarin tuh malam 27 Bapak baca itu 1000 kali itu Pak tuh. Ya. Nabi langsung dari Hijr Ismail ya kemana? Karena Nabi nggak langsung direct kemana tuh, ke Palestina Pak. Transit dulu di mana? Di rest area. Di mana itu Pak tuh? Di Madinah itu Pak tuh. Muhammad, nanti di sini kau akan hijrah. Udah dikasih tahu tuh Pak. Maka ittaqu firasatal mu'minin, takutlah firasatan yang beriman. Kenapa? Udah dibocorin sama Jibril tuh Pak tuh. Maka berteman itu Pak dengan malaikat-malaikat yang baik Pak. Caranya bagaimana? Bersihkan kita Pak. Ya, bersihkan jiwa kita tuh Pak tuh. Subhanallah. Karena Allah itu kudus. Ya. Jadi Nabi bacanya ketika naik buruk, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagiku sebaik-baik pemberi nikmat. Cukup bagiku Allah sebaik-baik pelindung. Udah Pak, ya. Goodbye Abu Lahab, goodbye Abu Jahal tuh Pak tuh. Subhanallah, enggak ada apa-apanya Pak. Maka ketika saya memberikan diklat untuk para pilot tuh Pak tuh. Jadi rugi sekali kalau bapak-bapak ya terbang. Itu bapak itu Isra Mi'raj itu Pak tuh. Kalau nggak tambah iman, nggak tambah keyakinan, nggak tambah amal soleh, justru habis terbang, landing berbuat maksiat, rugi betul. Nggak semua orang diberi fasilitas seperti bapak bisa terbang. Oh ternyata bumi itu kecil, nggak ada apa-apanya. Nabi sedih ditinggal Abu Thalib ya. Takut menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal Pak, tapi diterbangkan. Nggak ada apa-apanya Abu Jahal, nggak ada apa-apanya bumi kecil bumi itu. Haba'am mansura. Maka ketika kita sholat Pak seperti terbang Pak, ngelihat dunia itu kecil Pak. As-salatu mi'rajul mu'minin. Begitu tuh Pak ya. Nah ternyata itu Jibril dilihat oleh Nabi lahu situ mi'ati junahin. Itu punya 600 sayap Pak. Ya, 600 sayap. Berarti besar betul tuh Pak Jibril Pak. Allahu Akbar. Ya. Ini kita tinggal di sebuah planet. Planet kita Pak, planet bumi paling besar enggak? Paling besar nggak Pak? Enggak, ada yang lebih besar Pak. Jadi jangan menganggap dunia itu wah Pak. Biasa-biasa aja Pak. Ya, planet bumi ini nggak paling besar Pak. Ada yang lebih besar Pak. Nggak ada apa-apanya kita. Ya, Bapak ngelilingi bumi itu Pak. Cek aja kalau, makanya saya senang Pak. Saya paling senang itu ilmu astronomi. Dulu saya S1 sebelum ke Azhar Pak. Saya diterima di ITB, ngambil astronomi Pak. Senang saya karena saya senang ngitung ilmu falak tuh Pak tuh. Ya, senang ngitung tuh. Coba Bapak ngelihat di mana globe itu kan. Ya, paling jauh Pak Indonesia negara paling mana Pak kalau naik pesawat? Mana paling jauh Pak? Amerika kan gitu ya. Ya, ke Amerika bisa 2 jalur Pak, lewat Timur Tengah atau lewat Korea Jepang. Kan gitu kan Pak ya. Kalau lewat Korea Jepang Pak 23 jam. Kan gitu kan? Tapi kalau lewat Timur Tengah bisa 20 jam Pak. Bapak pakai Qatar Airways, Bapak pakai Emirates ya, Bapak pakai Saudi ya Pak. Udah Pak, 23 jam sebumi ke Ubak Pak. Kecil Pak bumi ini. Kecil bumi ini nggak gede Pak. Subhanallah. Terus kenapa kita berebut masalah bumi Pak? Maka kata Nabi SAW, lau fuzi'tu bil mushkilah fa usalli. Andaikan aku ada masalah berat Pak, usalli. Aku sholat. Kenapa? Masalah berat jangankan masalahnya Pak, buminya aja kecil Pak. Ketika Nabi sholat, Nabi terbang. Ternyata nggak ada apa-apanya masalah.
Nggak ada apa-apanya bumi, Pak. Allahu Akbar. Lau fuzitu bil mushkilat usalli, kata Nabi. Andaikan aku dihadapkan permasalahan yang pelik, aku salat. Makanya dikasih modal tuh Pak, itu 154, 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Apa-apa salat. Ternyata masalah kita nggak ada apa-apanya karena salat itu mi'raj, Pak. Kecil kita punya masalah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan akbarnya Allah. Ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan akbarnya Allah, Pak. Subhanallah. Nggak ada orang dikasih masalah melampaui masalah Nabi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Aksarun nas wa athqaluhum balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak, paling berat, paling susah ujiannya, balainya Pak, al-anbiya, para nabi. Ya. Bagaimana mengatasi masalah? Surat Al-Isra ngasih tahu Pak, mengatasi masalah gampang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak, Pak, itu Al-Isra ayat 1 ngasih tahu mengatasi masalah, Pak. Ya, tanpa masalah, bukan pegadaian, Pak. Tapi apa? Minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, Pak. Mengatasi masalah dari masjid, Pak. Makanya Nabi tiba di Madinah nggak langsung masuk ke downtown, pusat kota. Nabi transit di distrik kecil Kuba, bikin masjid, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi sudah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Nanti kamu landing di situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka bikin masjid Muhammad. Lawannya dengan masjid. Al-Baqarah 149. Itu ditafsirkan indah betul, Pak, oleh seorang sahabat Nabi yang didoakan, Allahumma 'allimhu ta'wil wa 'allimhu tafsir. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Ya Allah, ajari ta'wil, ajari tafsir kepada sepupuku. Kata Nabi SAW, ditafsirkan 149 Al-Baqarah indah betul, Pak. Sebagian udah dengar ya, karena ikut manasik tuh. Bapak jawab, Pak, ke atas apa lawannya, Pak? Ke bawah. Ke kanan apa antonimnya? Ke kiri, Pak. Ke depan kemana? Ke belakang. Keluar apa jawabannya, Pak? Pasti jawabannya kan ke dalam, Pak. Keluar ke masjid. Mana dalilnya? Al-Baqarah 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjid. Subhanallah. Kemanapun kau keluar, hadapkan wajahnya ke masjid. Apalagi Masjidil Haram tuh, Pak. Tuh. Wih. Ya. Atasi, Pak, dari masjid ke masjid. Orang kalau urusan masjidnya benar, Pak, subhanallah, dibenarkan urusan di luar masjidnya, Pak. Tapi kalau urusan di dalam masjid yang nggak benar, Pak, maka di luar masjid nggak bakal benar tuh, Pak. Orang yang memuliakan masjid, Pak, dimuliakan oleh Allah, Pak. Nusa Halmahera Minerals itu perusahaan tambang emas paling bagus swasta di Republik, Pak. Ya, itu punya Pak Haji Robert, punya pesantren tuh di belakang Badan Siber di mana itu, Bogor tuh, Pak. Itu gedungnya ada 6 lantai. Lantai terakhir, lantai ujung, maju lantai Sidratul Muntaha tuh, Pak ya. Itu 1 floor, Pak, bikin masjid. Masjidnya indah, kegiatannya ramai, Pak. Itu karpetnya aja, Pak, yang sakit asam urat baik kayaknya itu, Pak. Orang tebal betul karpetnya, Pak. Kayaknya jatuh dari lantai ketinggian pun ke situ kayaknya nggak meninggal, Pak. Orang tebal betul, empuk betul tuh, Pak tuh. Saya nggak ojo dibanding-banding, kayak nggak banding-bandingkan dengan masjid Pak Fauzi, nggak, bukan.
Tapi subhanallah Pak, masjidnya di lantai paling ujung Sidratul Muntaha itu. Ya, kita sering ke mall, ke kementerian. Udah kecil masjidnya di basement Pak. Lantai 2, lantai 3 pada kencing tuh Pak. Nggak sopan betul tuh Pak. Ini masjidnya paling tinggi, orang yang memuliakan masjid Pak. Maka Allah selesaikan urusannya di luar masjid Pak. Itu resep Pak. Resep apa itu? Resep Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Ada sahabat Nabi. Ya, ada sahabat Nabi. Namanya Abu Lubabah. Ini sahabat Nabi yang paling miskin Pak. Yang ketika puasa Ramadan dia mendekati istrinya tuh Pak. Kemudian dikasih modal kurma untuk bayar kifarat, ternyata dia yang paling miskin, namanya Abu Lubabah. Itu beliau punya salah satu sunnah. Apa sunnah? Sholat di berbagai masjid yang berbeda. Satu masjid satu masalah. Satu masjid satu masalah. Ketika dikasih kurma dijual oleh beliau Pak, ternyata jadi orang kaya. Tiap masjid dia sholat, ya, tiap masjid dia sedekah. Jadi dia sholat Jumatnya di masjid yang berbeda itu Pak. Nah itu salah satu sunnah siapa? Abu Lubabah. Sudah jam 6 Pak ya. Mohon maaf saya tidak memberi ruang untuk tanya jawab karena saya harus ke kamar kecil. Mohon maaf Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kuatkan akhirat kami, terbangkan kami ya Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan, agar kami melihat dunia ini betul-betul hina ya Allah, tidak tergoda dengan dunia ya Allah, jangan juga tidak termakan oleh dunia. Berikan kami ya Allah ketinggian iman, ketinggian Islam. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. عطفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.